Pernikahan itu bukan stadion bola. Suami jadi striker, istri cuma duduk di tribun teriak, "Go Bang, go!" Lalu pas kalah, istri disalahin juga. Halo, pernikahan itu bukan pertandingan, tapi partnership. Kalau istri cuma penonton, jangan heran suami jadi capek dan rumah tangga berasa kalah WO. Nah, ini keluhan dari pasangan muda yang datang counseling. Suami bilang, "Pak, istri saya pasif banget." Istri pula bilang, "Loh, aku nggak ganggu, saya diam aja." Problemnya justru di situ, diam bukan mas. Ayo belajar. Pernikahan itu sehat kalau kayak duet, bukan lagu solo. Kalau salah satu pasif, lagunya pasti jadi sumbang. Banyak istri merasa tugasnya cuma ikut doang, sedangkan suami merasa dia harus memikul semua beban. Akhirnya yang satu burn out, yang satu lagi bored out. Pernikahan jadi macet, suami jadi kesepian, istri kehilangan tujuan. Buat mereka yang mau menjadi pasangan pasif, alasannya lebih aman, gak ribut. Tapi pasangannya yang satu lagi itu merasa gak didukung. Nah, buat mereka yang mau pasif, katanya lagi, ya biarkanlah suami bebas ambil keputusan. Tapi nanti hasilnya suami jadi berat sebelah. Karena gak ada istri yang bisa mengingatkan dia waktu dia hampir bikin blunder. Mari kita belajar dari firman Tuhan di 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia kehidupan. Alkitab jelas bilang istri bukan penonton, tetapi pewaris kasih karunia. Kata kuncinya, teman pewaris. Kalau pewaris, artinya sama-sama punya bagian, sama-sama punya hak, sama-sama punya tanggung jawab. Amsal 31 membayangkan atau menggambarkan seorang wanita yang bukan penonton. Dia aktif, kelola rumah, bisnis, relasi, bahkan investasi. Hasilnya, suaminya dihormati di pintu gerbang karena dia punya partner yang kuat. Mari kita lihat contoh seorang wanita bernama Abigail di firman Tuhan dalam perjanjian lama di 2 Samuel. Dia gak cuma pasif melihat suaminya bikin ulah. Abigail bertindak, bawa hikmat, damain masalah, bahkan membantu anak muda bernama Daud supaya tetap berada di jalur Tuhan. Kalau gak ada Abigail, Daud bisa saja gagal ujian dan mungkin gak siap jadi raja. Nah, bayangkan kalau setiap istri dipanggil dan diberikan ruang jadi Abigail di zamannya, dan setiap suami dipanggil menghormati istri sebagai partner yang menolong dia bisa finish well. Waduh, hasilnya kan luar biasa. Nah, ini sedikit aplikasi untuk suami. Jangan anggap istri kayak pemain di bangku cadangan. Libatkan dia, dengar suaranya. Ingat, Daud saja membutuhkan Abigail. Bukan hanya sekadar sebagai seorang cheerleader pasif, tetapi sebagai seorang penasehat. Ini masukan buat istri-istri. Jangan nunggu disuruh. Ayo bangkit jadi wanita Amsal 31. Punya suara, punya pengaruh, punya nilai. Jadilah partner yang bikin suami Anda lebih dekat ke tujuan Tuhan, bukan mentok. Untuk pasangan ini masukan bersama-sama. Ya, mari kita simpulkan. Istri bukan penonton, istri itu partner. Suami pula bukan bos, tapi rekan. Karena pernikahan sejati bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau garis akhir bareng. Percayalah, dengan kasih Kristus, kita bisa.